Kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Makromedia. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman, kita akan membuat media pembelajaran dari aplikasi Makromedia. Nah, pertama, kita buka Makromedia yang sudah kita download. Selanjutnya, kita klik Flash Document. Nah, ini teman-teman tampilan dari Makromedia. Ini adalah Canva, tempat untuk kita menulis. Nah, sekarang kita klik kanan. Setelah itu, kita klik Document Properties. Nah, di sini kita akan mengatur dalam Canva. Kita ubah width-nya menjadi 800, nya atau tingginya 600. Nah, isi dan oke. Untuk teman-teman, untuk gratis teman-teman, kita klik Design Box. Nah, setelah itu teman-teman kita klik Windows, klik Other Panels dan kita klik Scene. Nah, di dalam sini kita akan mengetik scene yang akan kita buat. Nah, scene pertama kita mengetik body. Kita akan menambah scene dengan cara mengklik tanda tambah dan kita scene menu. Yang kedua kita isi ketik menu. Yang ketiga tujuan, keempat materi dan soal. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa scene yang telah kita ketik telah ada, maka kita klik teman-teman pada edit scene. Nah, di edit scene teman-teman kita bisa lihat scene yang telah kita ketik tadi. Kemudian ada loading menu, tujuan, materi, soal, dan profil. Nah, sekarang kita masuk pada scene loading. Teman-teman, sekarang kita memasukkan background-nya dengan cara klik file, import to state. Oke, klik media. Nah, di sini kita akan mencari gambar yang telah disimpan di laptop kita masing-masing. Nah, setelah dapat kita klik yang open. Teman-teman, jalannya. Kemudian kita atur gambarnya. Kita klik transform tool. Setelah itu teman-teman kita atur gambarnya supaya memenuhi Canva. Oke, kita atur, kita geser sini, kita di atasnya. Oke. Nah, ini teman-teman sudah memenuhi ini. Ini window. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam layar. Nah, kita masuk ke dalam layar. Untuk masuk layar kita klik 2 kali. Oke, kita isi background. Kita ketik background. Nah, untuk menambahkan layar kita klik insert layar. Muncul layar kedua kali kita isi dengan kotak loading. Berikutnya teman-teman ketik layar ketiga, kotak loading, kotak luar loading. Kita ketik layar lagi. Berikutnya kita ketik tulisan loading. Kita ketik tulisan loading. Nah, sekarang teman-teman kita arahkan pusat kita pada layar kotak loading. Nah, sekarang kita akan membuat kotak loading dengan cara kita membuat kotak loading. Yang pertama kita klik layout tool. Sekarang kita masuk pada tool color. Nah, pada tool color ini kita akan mengklik tanda serang supaya tidak memberikan warna pada garis yang kita gambar nanti. Pada fill color
kita pilih warna yang kita suka sesuai yang teman-teman suka. Nah, fill color ini nanti teman-teman akan memberikan warna pada bagian dalam kotak coding. Oke, kita pilih. Sekarang kita mulai menggambar segi panjang. Ini oke. Kita gambar segi panjangnya, teman-teman. Oke, sudah siap. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan masuk pada kotak luar coding. Kita akan membuat kotak luar coding dengan cara kita klik di channel 2 dan slow colornya kita pilih warna hitam, dan fill color kita pilih tanda silang pada sini. Setelah itu kita gambar pada segi panjang yang sudah kita gambarkan tadi. Ini. Oke teman-teman. Setelah itu kita masuk pada tulisan wali. Arahkan teman-teman pada tulisan wali. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada text tool. Kita akan membuat tulisan wali. Kita gambar dulu. Lalu setelah itu teman-teman, kita ketik tulisan wali. Tulisan wali. Setelah itu kita blok di sini. Setelah itu kita atur dengan teks dan font. Kita atur tulisannya sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, setelah itu kita letakkan tulisannya di bagian dalam dengan cara klik teks, klik align dan align center supaya tulisannya masuk di garis tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengubah warnanya, karena tulisannya menjadi warna yang teman-teman inginkan, seperti ini kita blok dulu tulisannya. Setelah itu kita klik fill color dan kita pilih warna yang kita sukai. Saya memilih warna ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita arahkan fokus kita pada tulisan wali dan kita mengklik di frame 45 untuk memberikan efek. Setelah itu kita insert frame. Nah, lalu kita melakukan hal yang sama. Ini kotak wali, kotak coding dan background. Kita klik ke kanan, insert frame, ke kanan lagi, insert frame, ke kanan dan insert frame. Nah, seperti yang terjadi teman-teman. Kemudian kita akan membuat kotak codingnya bergerak dengan cara gerakan kursor teman-teman pada frame 1 pada kotak coding. Setelah itu ke kanan, klik move it to. Nah, setelah itu teman-teman, kita klik di transform tool. Nah, kita arahkan titik bulat yang ada di dalam kotak coding ini ke arah sebelah kiri. Kita tarik, kita beri kita kecil seperti
ini, teman-teman, kita pindah ke frame 45. Nah, di frame 45 kita akan memindahkan titik bulat yang ada di tengahnya ke sebelah kiri. Namun kita tidak perlu memperkecil kotak tabungan. Seperti ini. Sekarang kita tes dan klik Ctrl, testing. Nah, ini teman-teman sudah berhasil. Sekarang kita close. Oke. Supaya kotak kodenya pindah ke scene menu, maka kita klik kanan pada frame 45. Kita pilih action. Nah, kita akan perhatikan ya teman-teman. Sekarang kita klik skip action supaya tanda tambah ini berada di atas. Oke, kita klik 2 kali go to install. Nah, setelah itu teman-teman kita ketik 2, kita ketik menu dengan garis kecil, kita ketik lagi 5, loncat 1 kali dan ketik 1. Sekarang kita tutup, teman-teman. Nah, untuk melihat apakah berhasil, kita klik Ctrl dan klik the movie. Nah, ini teman-teman yang terlihat berhasil pindah ke scene menu. Nah, sekarang kita pindah scene ke scene menu. Nah, kita sudah ada di scene menu teman-teman. Seperti biasa kita masukkan backgroundnya dengan klik file, import to stack. Nah, sekarang kita pilih di mana background yang kita simpan. Nah, sekarang kita atur sisinya sudah di atasnya. Dan setelah itu kita fit in Windows supaya kelihatan di layar laptop teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada layar. Kita akan isi layarnya. Seperti biasa kita klik dua kali pada layar 1. Klik 2 kali, kita isi background. Tambah layar lagi, kita ketik tulisan sifat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, berikutnya layar ketiga kita ketik tujuan, materi, soal, sampai profil. Nah, setelah kita ketik layarnya teman-teman, kita tekan ini supaya layarnya kelihatan semua. Oke, selanjutnya arahkan kursor teman-teman pada tulisan sifat. Setelah itu klik tekstur untuk menuliskan. Nah, kita gambar persegi panjang seperti ini teman-teman. Panjang, dan kita ketik. Nah, saya akan mengetik sifat-sifat cahaya. Oke, kita blok, kita atur warnanya. Sekarang kita atur supaya berada di tengah seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk pada tujuan. Kita klik file, import to stack. Nah, kita cari tujuan. Ini papan tujuan pembelajaran. Kita perkecil. Nah, perkecil lagi. Nah, sekarang kita atur tempatnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Masuk pada materi. Kita lakukan hal yang sama pada soal dan juga profil.
percepat ya teman-teman. Oke, kita atur, kita sesuaikan. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan memberikan efek pada sifat-sifat cahaya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ke kanan, convert to symbol. Nah, kita akan menulis tulisan dan kita klik movie clip dan pastikan. Oke, kita klik 2 kali. Kita klik di frame 15 dan insert keyframe. Setelah itu frame 30 di kanan insert keyframe. Nah, sekarang arahkan kursor teman-teman pada frame 1 di kanan, pilih klik movie twin. Begitu juga pada frame 15. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memperkecil tulisan sifat cahaya dengan menggunakan seperti ini. Kita perkecil. Oke, setelah itu kita klik 2 kali di luar kanvas seperti ini. Oke, 2 kali. Untuk melihat apakah berhasil, kita upload save. Nah, ini teman-teman sudah berhasil memberikan efeknya. Kita close. Kita masuk pada tujuan. Kita berikan efek pada tujuan pembelajaran, materi soal latihan dan juga profil. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Kita klik terus klik kanan, convert to symbol. Kita ketik tombol tujuan. Dan kita pilih button. Oke kan? Klik 2 kali. Kita pilih alpha, ke kanan insert keyframe, down, ke kanan insert keyframe. Kita kembali pada alpha. Nah, di sini kita akan memberikan efeknya. Sekarang kita memperbesar tombol tujuan pembelajaran sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjut pada memberikan efek pada materi pembelajaran. Kita klik kanan, convert symbol. Kita ketik tombol materi. Kita ketik tombol materi. Tombol materi. Klikkan. Nah, sekarang kita klik 2 kali. Nah, pada output seperti biasa, klik kanan insert keyframe, down klik kanan insert keyframe. Kita kembali pada output dan memberikan efek. Kita perbesar. Oke, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Terus kita lanjutkan hal yang sama pada soal latihan dan juga profil pengembang. Setelah itu kita tes teman-teman dengan kontrol dan kita tes pada tes movie. Apa efek yang telah kita berikan berhasil. Nah, kita tesin. Teman-teman, efeknya sudah berhasil. Jadi, sekarang kita pause. Nah, untuk teman-teman, ketika kita menekan tombol tujuan pembelajaran materi soal dan juga profil berpindah scene-nya, maka kita berikan efek pindah scene. Oke, klik kanan action. Nah, di sini teman-teman usahakan tanda tambah ini berada di tengah-tengah ya. Sekarang kita klik roll vision, pilih movie clip control dan on. Nah, setelah itu teman-teman kita klik go to 2 kali. Kita pilih go to and stop dan kita pindah scene ke scene tujuan. Oke, kita pause. Teman-teman, kita lihat apakah berhasil. Movie. Oke. Kita klik di tujuan pembelajaran. Ada teman-teman sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Nah,
teman-teman, begitu juga untuk tombol materi, soal, dan juga profil ya. Kita buat ketika kita menekan materi, soal, dan juga profil akan berpindah scene dengan cara klik kanan seperti pada tujuan pembelajaran. Sekarang kita pindah scene teman-teman, kita masuk pada scene tujuan. Nah, kita sudah masuk pada scene tujuan. Seperti biasa teman-teman, kita masukkan layarnya dulu. Nah, kita tulis background. Kita tambah layar 2 kali. Kita ketik tulisan tombol home, tujuan. Nah, sekarang kita masuk pada background, kita import. Nah, kita cari background kita. Oke, setelah masuk seperti ini teman-teman, kita klik transform, kita atur background kita. Oke. Nah, setelah itu kita klik Fill in Windows. Kita masuk pada tombol home. Kita masukkan file, step. Nah, kita cari di sini tombol home. Sekarang kita atur, kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Kita angkat dulu. Kita geser ya. Kita kecil lagi, kita inginkan yang besar. Oke. Sekarang teman-teman kita masuk pada tujuan. Kita klik saja. Kita mulai untuk mengambil. Kita sesuaikan tulisan ke atas. Sekarang kita masuk pada tulisan. Kita klik tekstur. Nah, kita gambar. Sekarang kita tulis materi kita, tujuan pembelajaran kita sesuai dengan teman-teman inginkan. Sekarang saya akan mulai mengetik. Nah, setelah itu kita blok, kita atur ukuran tulisannya. Kita pilih 24. Ini ya, sudah bagus. Nah, kita atur teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, setelah itu kita akan memberikan efek pada tombol home, di mana ketika teman-teman menekan tombol home akan kembali pada scene menu. Kita klik Free Transform Tool di kanan pada tombol home, tekan suatu simbol, kita ketik tombol home. Oke. Sekarang klik 2 kali, kita klik up, klik kanan insert keyframe, di dalam klik kanan insert keyframe. Setelah itu, nah, kita akan memberikan efek, kita perbesar tombol home-nya. Kita geser, kita atur, kita klik sembarang. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita klik kanan, kita berikan texture-nya supaya pindah ke scene menu, notification, control, dan on.
kita klik 2 kali pada go to untuk install, dan kita pilih scene menu. Nah, kita tutup. Nah, kita akan mencoba apakah berhasil, teman-teman. Kita klik kontrol dan kita klik movie. Oke, teman-teman, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita masuk di scene materi. Teman, kita sekarang akan masuk pada scene materi. Langkah pertama, kita akan mengubah layer 1 menjadi dengan background. Kemudian, kita bisa juga menambahkan layar dengan cara mengklik insert layer. Layer 2 kita akan beri nama home. Lalu kita tambahkan klik insert layer sampai layer yang kita butuhkan. Kemudian untuk memberikan background, kita mengklik file, import, kemudian import to stake. Kita akan mencari di mana kita menyimpan latar yang akan kita berikan pada Canva. Nah, sudah ada. Kemudian klik free transform, lalu perkecil ukuran background, sesuaikan dengan Canva. Di sini kita menggunakan shift, mengklik shift sambil memperbesar background supaya lebih bagus latarnya. Kemudian klik di home, lalu file, import to stake. Lalu kita akan mencari button home. Klik open. Oke. Kemudian klik free transform, lalu klik shift sambil perkecil ukuran sesuai yang kita mau. Klik tulisan materi, kemudian klik file, klik import to stake, kemudian klik materi pembelajaran dan open. Oke. Kemudian free transform, lalu perkecil ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian klik materi, lalu text tool, lalu kita ke Canva, kita buat kotak materinya. Kita ketik materi yang akan kita berikan, kemudian blok, klik text, klik size, klik ukuran angka yang kita mau. Kemudian klik next, lalu klik file, import to stake. Kita cari button next, open, kemudian klik free transform, lalu perkecil ukuran next, dan kita
kita letakkan di mana yang akan kita mau letakkan. Klik di home, lalu klik convert to symbol, lalu kita akan menukar name-nya menjadi home. Oke. Klik 2 kali pada gambar home, lalu kita klik kanan pada over, klik insert keyframe, begitu juga pada DOM, lalu kembali pada over. Setelah itu perbesar ukuran button home. Kemudian klik free transform, klik action, kemudian klik tanda tambah, lalu global function, kemudian movie on control, baru on. Klik go to 2 kali, kemudian go to and stop, kemudian di scene-nya kita akan memilih scene menu, tutup. Klik next, kemudian convert to symbol, kita mengganti namanya juga menjadi tombol next. Klik OK. Selanjutnya klik 2 kali pada next, over, klik kanan insert keyframe, begitu juga pada down. Kembali pada over, kemudian perbesar ukuran button next. Klik free transform, kemudian klik kanan pada next, klik action, lalu klik tanda tambah global, moving on control, kemudian klik on, klik 2 kali go to and stop, baru TP, kita pilih next frame, tutup. Kemudian kita klik pada frame 2, klik kanan insert keyframe, kemudian pada layar next frame 2 klik kanan insert keyframe. Kita lakukan hal yang sama sampai pada layer background pada frame kedua. Sehingga hasilnya seperti pada Canva. Kemudian klik materi, lalu klik text tool, kemudian kita akan menghapus teks materi tadi. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat cahaya. Kita klik file, import to stack, kemudian kita akan mencari gambar sifat-sifat cahaya yang pertama. Kemudian klik free transform, lalu kita akan perkecilkan gambar sesuaikan dengan ukurannya yang kita mau. Jangan lupa untuk memperkecil gambar atau bottom, selalu gunakan shift supaya hasilnya tetap lebih bagus.
kita pindahkan dulu gambarnya ke samping supaya di bawahnya dapat kita tambah penjelasan contoh dari sifat-sifat cahaya merambat lurus. Kita klik materi text tool. Oke, enter. Kemudian kita tambah materi contohnya. Kita klik. Kembali text tool. Lalu free transform. Di sini tulisannya terhalang oleh gambar, maka kita akan menggeser gambarnya. Jangan sampai tulisannya tertutup. Oke, klik pada home. Klik kanan. Klik convert to symbol, kemudian ketik pada name home 1. Kemudian klik 2 kali pada home, kemudian over, klik kanan insert keyframe, begitu juga pada down. Kembali lagi pada over, kemudian perbesar gambar button home. Klik 2 kali di luar kanva, kemudian klik free transform, klik pada home, klik action, lalu klik tanda tambah, global function, movie of control, kemudian klik on, lalu klik go to 2 kali, klik go to and stop, kemudian tipe kita akan klik previous frame, tutup, sehingga nanti akan kembali pada frame sebelumnya. Lalu pada next, klik kanan, klik convert to symbol, ganti namanya menjadi next 1. Oke, klik 2 kali pada next, kemudian klik kanan, klik over, klik kanan pada over, insert keyframe, klik kanan pada down, insert keyframe, kemudian kembali pada over, lalu perbesar button next. Klik 2 kali di luar kanva. Klik free transform, kemudian klik kanan pada next, klik action, klik tanda plus, global function, movie on, klik control, baru on, kemudian klik go to 2 kali, klik go to and stop, kemudian di tipe kita pilih next frame, kemudian tutup. Pada frame 3, klik pada gambar, lalu klik kanan, klik insert keyframe, sehingga seperti pada gambar. Seperti pada tadi, pada frame 2, lakukan hal yang sama pada frame ketiga juga. Kemudian kita akan menghapus materi di frame 2 tadi, dan kita tambah materinya. Tambah gambar, kemudian kita hapus gambar yang kedua, lalu file kita import, masukkan gambar sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang kedua, lalu perkecil ukurannya, jangan sampai tulisannya tertutup. Sebelum, oke teman-teman, klik pada home, kemudian klik kanan, klik convert to symbol, lalu ganti name-nya menjadi home. Oke, klik 2 kali pada home, kemudian lakukan yang sama di over, klik kanan, klik insert keyframe, begitu juga pada down, kembali pada over, kemudian perbesar button home. Klik 2 kali di luar background kanva.
kemudian klik free transform lagi, kemudian klik kanan pada home, kemudian klik action, kemudian klik tanda plus global moving on control, kemudian on, go to 2 kali, go to and stop, kemudian untuk tipe kita klik preparation frame, kemudian tutup. Lalu itu juga pada next, klik kanan, klik convert to symbol, ganti namanya menjadi next. Oke. Kemudian klik 2 kali pada next, klik hover, klik kanan, klik insert keyframe, lakukan hal yang sama pada down, kembali lagi pada over, kemudian perbesar tulisan atau button next. Klik 2 kali di luar kanva, klik next, klik kanan, klik action, kemudian plus global moving on control on, kemudian klik go to 2 kali, go to and stop, kemudian pada tipe kita pilih next frame untuk bisa melanjutkan frame ke berikutnya. Begitu juga teman-teman pada frame keempat, lakukan hal yang sama dengan mengklik kanan insert keyframe, kemudian hapus materi yang kedua, masuk pada sifat cahaya yang ketiga, kemudian gambarnya juga kita hapus teman-teman. Kemudian kita klik file, import to stay, lalu kita akan mencari gambar sifat-sifat cahaya yang ketiga, tentukan open. Oke, lalu kita kecil gambarnya. Oke, kembali pada home, klik kanan, klik convert to symbol, namenya diubah menjadi home 3. Oke, klik 2 kali. Di sini lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Klik free transform, klik kanan lagi pada home, kemudian klik action seperti yang kita lakukan di frame sebelumnya. Oke, save-nya menjadi next frame untuk ke frame selanjutnya. Oke teman-teman, begitu juga di next, ubah name-nya jadi next 4. Oke, klik 2 kali pada next. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi untuk memperbesar next. Klik free transform, begitu juga klik kanan lagi next, action, dan lakukan langkah-langkah seperti pada frame sebelumnya. Di frame selanjutnya, teman-teman lakukan hal yang sama, kemudian masukkan materi-materi selanjutnya sampai materi yang akan ingin kamu berikan. Di sini kami membuat sampai 6 frame dengan 5 materi.
function di sini. Kenapa? Perbesar next. Action. Oke. Kita hapus tulisan next. Nah, teman-teman, kita akan pindah scene dengan cara klik edit scene lalu klik soal. Lalu pada layar 1 ubah nama menjadi background. Kemudian klik insert layar. Pada layar 2 ganti nama dengan home. Kemudian layar 3 ganti namanya menjadi tulisan soal latihan. Kemudian pada layar 4 kita ganti menjadi petunjuk soal latihan. Pada layar 5 kita ubah menjadi mulai. Oke, klik background, klik file, klik import to stay. Kemudian cari background yang kita gunakan. Oke. Klik free transform, kemudian sesuaikan ukurannya sesuai Canva. Kemudian klik home, klik file, klik import to stay. Cari button home, open. Oke, klik free transform. Kemudian teman-teman, kita perkecil button home sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian klik tulisan soal latihan, file, import to stay. Cari button tulisan soal latihan. Oke, ini open. Oke, kita perkecil ukurannya. Kemudian klik petunjuk soal. Kita klik text tool. Kemudian kita bentuk kotak text toolnya. Kemudian klik text, align left supaya ketikannya berada di sebelah kiri. Kemudian kita ketik yang menjadi petunjuk soalnya. Oke, kemudian kita blok text size, ukurannya bisa kita perbesar. Kemudian kita bisa mengaturnya. Kemudian klik mulai, lalu file, import to stay. Selanjutnya cari button mulai. Ini open, oke. Lalu klik free transform, lalu bekerja ukuran mulai. Letakkan di mana yang Anda inginkan. Selanjutnya klik home, klik kanan, klik convert to symbol. Name-nya kita ubah menjadi tombol home. Oke. Kemudian klik 2 kali pada home, klik over, klik kanan, klik insert keyframe, klik down, klik kanan, klik insert keyframe, kembali pada over, kemudian perbesar button home. Klik 2 kali di layar di luar Canva. Kemudian klik kembali free transform, klik home, klik kanan, klik action, kemudian klik action. Kemudian di sini kita akan klik script axis, lalu klik tanda tambah, klik global function, move klik control, kemudian on, lalu klik go to 2 kali, go to and stop, scene, kita klik scene menu, jadi otomatis akan ke scene menu. Oke teman-teman, kita tutup. Kemudian klik pada mulai, klik kanan, convert to symbol, name-nya kita ubah menjadi tombol mulai. Oke, lalu klik 2 kali pada mulai, klik over, klik kanan, klik insert keyframe, lakukan yang sama di down juga. Baru kembali di over, kita perbesar tombol mulainya. Klik 2 kali di luar Canva.
Kemudian kita kembali klik free transform. Setelah itu klik kanan. Oke. Setelah itu kita klik action. Kita klik tanda tambah global, movie klik control, kemudian klik ini, kita klik on, lalu kita klik selanjutnya goto 2 kali, kemudian goto and stop, tipenya next frame tutup hingga akan ke frame selanjutnya dia nanti. Teman-teman di frame 2 klik kanan, klik insert keyframe, klik kanan, klik insert keyframe, klik kanan, klik insert keyframe, di home juga klik kanan, klik insert keyframe, di background juga klik kanan, klik insert keyframe, sehingga tampilannya seperti ini. Klik di button home, lalu kita backspace di text tool, kita block, kita backspace, kita hapus semuanya. Begitu juga di bottom. Di situ saja teman-teman. Baru file, kita klik file, import to stick, kemudian kita cari papan untuk tempat nama, open, oke, klik free transform, lalu kita perkecil, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian klik petunjuk soal, klik text tool, buat kotak teksturnya untuk penulisan nama peserta didik. Oke, kita ketik nama peserta didik. Kemudian kita blok, kita klik text size, kita perbesar tulisannya. Oke, klik background, klik text tool, kemudian di papan nama itu kita akan buat teksturnya, lalu kita perkecil ukurannya. Setelah itu teman-teman kita klik text tool, lalu di sini kita akan klik window, baru properties, kemudian klik propertiesnya kita ubah ke input text, lalu kita klik di bagian var, ini ada var. Setelah itu teman-teman kita ketik nama peserta didik, kemudian kita tutup. Oke, selanjutnya klik di frame 3 di layar mulai, klik kanan, klik insert keyframe, layar petunjuk, klik kanan, insert keyframe, klik kanan, insert keyframe sampai di layar background di frame yang ketiga, sehingga tampilannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita hapus nama peserta didik, lalu klik text tool, kita hapus juga, lalu papannya juga dengan cara klik free transform, lalu klik backspace. Begitu juga pada tombol mulai. Oke.
kita klik di tombol mulai, terus text tool. Setelah itu kita buat kotaknya tempat soal yang akan kita ketik. Kita bisa mengatur ukuran kotaknya. Oke, text align left untuk memberikan kata kalimatnya nanti di sebelah kiri. Oke, kita ketik soal yang pertama. Oke, kita blok, klik text, kita klik size, kita perkecil ukurannya, kemudian klik text tool teman-teman. Selanjutnya kita klik file, import to stay. Di sini kita akan cari bottom pilihannya, itu A, B, C, dan D. Nah, yang pertama A. Oke, open, klik free transform. Kemudian teman-teman kita perkecil bottom A-nya, kita sesuaikan dengan keinginan. Kemudian kita klik text tool, lalu ini salah ya. Oke, kita pindahkan dulu bagian ini ke bawah teman-teman. Text tool, samping bottom A kita akan buat teksturnya untuk pilihan yang pertama. Kemudian kita ketik yang menjadi pilihannya. Baru kita geser, kita sesuaikan, kita blok. Baru tekstur. Kemudian file, import to stay. Kemudian kita cari bottom pilihan bagian B. Ini oke, open. Klik free transform, kita perkecil bottom bagian B-nya. Oke, kita sesuaikan dengan ukurannya, teman-teman. Tekstur, lalu bentuk kotak teksturnya untuk tempat pilihan bagian B. Lalu kita ketik yang menjadi pilihan bagian B-nya. Ini dapat menembus bendera. Oke, kita geser.
kemudian klik file, klik import, import to state. Kemudian kita cari button bagian C, oke, klik retransform, lalu perkecil button bagian C nya, sesuaikan di mana tempatnya yang kamu inginkan. Oke, klik text tool, lalu bentuk kotaknya di sebelah C untuk pilihan bagian C nya. Setelah itu kita akan mengetik bagian C nya. Kemudian klik file, import, import to state. Kemudian cari button D. Setelah itu kita perkecil button bagian D nya. Klik text tool, jangan lupa untuk pilihan bagian D nya juga. Kita ketik pilihan bagian D, cahaya dapat merambah lurus. Kemudian klik retransform, klik di bottom A, klik kanan, klik convert to symbol, name-nya kita ganti menjadi tombol A, klik OK, kemudian klik kanan, klik over, klik kanan, klik insert keyframe, klik download, klik kanan, klik insert keyframe, kembali ke over, kemudian perbesar bottom A. Kedua kali di luar kanva. Klik di bagian B, klik kanan tombol B. Seperti yang kita lakukan tadi di bottom A, lakukan hal demikian juga di bottom B. Ini tadi belum kita klik retransform, oke, kita klik dulu retransform, lalu kita perbesar, klik 2 kali di luar kanva, kemudian klik C, klik kanan, kemudian klik convert to symbol, name-nya kita ubah menjadi tombol C. Oke, kemudian klik 2 kali bagian C, klik over, klik kanan, klik insert keyframe, klik down, klik kanan, klik insert keyframe, klik di over, perbesar tombol C, bottom C, kemudian klik 2 kali di luar kanva. Nah, begitu juga teman-teman di bottom bagian D, lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di bottom bagian A, B, dan C.
kemudian kita klik ke transform, kemudian klik di bagian A, klik kanan, klik action, klik tanda tambah global function, kemudian movie click control, kemudian klik bagian on, kemudian klik goto 2 kali, kemudian klik goto and stop, kemudian di type-nya kita klik next frame, kemudian tutup, sehingga dia otomatis akan ke frame selanjutnya jika diklik. Nah, klik di bottom bagian B, kita akan melakukan hal yang sama sampai di bottom bagian D. Klik kanan, klik action, klik tanda tambah global function, movie click control, klik on, klik goto 2 kali, klik goto and stop, type-nya klik next frame, kemudian tutup. Lakukan hal yang sama di bagian C, klik kanan, klik action, klik tanda tambah global function, movie click control on, klik goto 2 kali, goto 2 kali, oke, goto and stop, kemudian type-nya next frame, kemudian tutup, klik bagian D, klik kanan, klik action, klik tanda tambah, klik global function, klik control on, goto 2 kali, goto and stop, type text frame, kemudian tutup. Nah, di bagian back kita klik kanan, kemudian kita klik action, lalu klik script assist. Di tanda kurung ini kita enter, kita ketik benar plus titik koma, kemudian tutup. Kita akan memberikan ini hanya pada bagian B karena ini adalah jawaban yang benar. Pada layar mulai pada frame 4, kita klik kanan insert keyframe, klik kanan insert keyframe, lakukan hal yang sama sampai di layar background insert keyframe, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik text tool, lalu kita blok, kita hapus soal nomor 1, lalu kita akan tik soal nomor 2. Pilihan-pilihannya juga teman-teman kita blok, kita hapus semua, kita ganti pilihannya. Bagian A kita ketik pilihan keras, bagian B hapus, kita ketik pilihan gelap, bagian C kita hapus, kita ketik pilihan dasar, bagian D kita hapus, kita ketik pilihan padat. Oke. Kemudian setelah ini kita akan klik text, transform, klik kanan di bagian B, klik action. Di sini sudah ada tulisan ketikan benar, kita tutup karena di soal nomor 2 ini jawabannya bagian B yang benar, jadi kita tidak perlu hapus. Oke, klik kanan di frame selanjutnya, insert keyframe, klik kanan, klik insert keyframe, lakukan hal yang sama seperti tadi sampai di layar background.
text tool, kita blok, kita ketik soal nomor 3. Adalah salah satu pemanfaatan tersebut. Oke, pilihannya jangan lupa kita ubah teman-teman. Bagian D jadi oke. Nah, di soal nomor 3 ini pilihan benarnya, oh ini kita akan tes movie dulu teman-teman. Kemudian ini kita klik random saja teman-teman. Kita klik, nah ini berhasil. Oke, tadi di nomor 2, oke, bagian B nya tadi kan ini kita hapus teman-teman, karena di soal nomor 3 jawaban yang benar bukan di bagian B, jadi kita hapus ketikan benar ini dan kita tutup. Jawaban yang benarnya ada di bagian D. Oke, klik kanan, application. Oke, di bawah tanda kurung kurawal kita enter, kita ketik seperti tadi, benar plus titik koma, kemudian tutup. Jadi di setiap dimana pilihan yang benar, kita akan mengetik ketikan seperti ini teman-teman, benar. Selanjutnya kita klik kanan di frame 4 sampai dengan layar background. Kemudian kita hapus soal nomor 3 dan kita akan ketik soal nomor 4 dan lakukan hal yang sama seperti pada tutorial yang sebelumnya, pada soal-soal yang sebelumnya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengubah pilihan-pilihannya. Di sini kami akan membuat 10 soal. Nah, ini di bagian D tadi kita hapus dulu karena jawabannya bagian A. Klik kanan action. Oke, benar plus koma. Oke. Jadi jangan lupa untuk menghapus di mana yang pilihannya yang benar dan yang salah. Setelah itu, ini di sini kami sudah membuat ada 10 soal dan ini nomor yang ke-9. Kita next saja ya teman-teman. Oke, bagian A kita ubah. Kemudian di lampu kita ubah ini jadi benda coklat. Di bagian C klik kanan, klik action. Kita hapus benarnya karena di soal nomor 9 ini bukan di bagian C jawaban yang benarnya, tetapi di bagian A. Maka klik kanan, klik action. Oke, di bawah tanda kurung enter, kita klik benar plus titik koma, tutup. Kemudian klik kanan insert frame, klik kanan insert frame sampai dengan di layar background. Nah, oke teman-teman, kita
akan menghapus soal nomor 9 karena kita akan mengetik soal nomor 10. Dengan cara kita akan klik text tool seperti biasa, seperti yang tadi. Kemudian kita blok, kita hapus. Kemudian nomor 10 kita akan ketikkan soal nomor yang 10. Bagian A-nya kita ubah. Kita backspace. Oke, kita klik text tool, teman-teman. Selanjutnya, pada pilihan yang ke-9 tadi jawabannya ada di bagian A, maka kita klik kanan bagian A, klik action, kita hapus sebenarnya karena di soal nomor 10 ini bukan bagian A jawaban yang benar. Jadi kita backspace. Oke, tutup. Di nomor 10 ini jawaban yang benar ada di bagian D, maka seperti biasa kita klik bagian D, klik kanan, klik action. Setelah itu di bawah tanda kurung kurawal kita klik seperti biasanya teman-teman, benar plus titik koma. Selanjutnya kita tutup. Oke. Kita tes movie dulu ya teman-teman. Ini oke, soal latihan. Di sini kita akan pilih random saja. Oke, ini otomatis ketika dipilih akan next ke soal berikutnya. Nah, berhasil. Lakukan hal yang sama sampai di layar background. Kemudian klik text tool, kita akan hapus soal ini nomor 10. Kita hapus juga kotak-kotaknya sama pilihannya. Ini klik transform backspace. Kemudian di pilihan-pilihannya juga kita backspace teman-teman, sampai di pilihan bagian D kita backspace. Oke. Ini kita backspace. Selanjutnya kita klik free transform, klik di A dan kita backspace pilihan-pilihan tombol A, B, C, D nya. Oke teman-teman, setelah itu kita akan klik bagian home, kita klik file, import, kemudian klik import to stay, selanjutnya klik home. Oke, kita klik free transform teman-teman. Setelah itu kita akan perkecil bottom home, kita akan perkecil bottom home dan kita atur sesuai ukurannya. Oke teman-teman,
teman-teman kita klik di layar mulai, lalu text tool. Kita buat kotak teksturnya untuk tempat tulisan nama peserta didik. Lalu kita akan mengetik nama peserta didik. Kemudian kita klik kembali teks itu, kita blok dulu ini nama peserta didik, kemudian teks, size kita perbesar size-nya 36. Kemudian klik file, import to stay. Selanjutnya kita akan cari papan nama tadi. Nah ini, oke, open. Kemudian klik free transform dan kita akan sesuaikan ukurannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita klik tekstur, lalu kita akan bentuk kotak teksturnya di dalam papan. Setelah itu kita bisa memperkecil ukurannya, kita sesuaikan. Ini nanti tempat nama peserta didiknya. Kemudian kita klik kembali text tool. Setelah kita klik text tool, kita bentuk kotak teksturnya di bawah kotak papan nama. Kita ketik di dalamnya, pilih ketikan skor. Oke, setelah itu teman-teman kita klik file, import to stay. Dan teman-teman kita tunggu dulu agak lama. Di kotak nama peserta didik dulu kita klik window, properties, baru ini file ini jadi ketika nama peserta didik. Tutup. Klik tekstur, klik file, import to stay. Nah, baru kita import to stay tempat skor nantinya. Open. Kemudian free transform teman-teman, kita perkecil ukurannya. Oke, selanjutnya kita klik text tool. Kita akan bentuk kotak teksturnya di dalam kotak tempat skor. Ini kita sesuaikan dulu. Klik window di bagian itu properties di bagian tempat skor ya teman-teman. Nah, dan di properties itu kita akan ubah menjadi dynamic text, lalu di bagian var kita akan ketikkan skor. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tutup.
Selanjutnya kita akan klik tekstur. Nah, klik di bagian home. Setelah itu kita akan klik kanan, klik convert to symbol, lalu name-nya kita ubah menjadi tombol home. Oke. Klik 2 kali di bottom home, baru klik over, klik kanan, klik insert keyframe, klik di down, klik kanan, klik insert keyframe, kembali di over, kemudian perbesar bottom home, klik 2 kali di luar Canva. Klik free transform di home, baru klik kanan, klik action, kita klik dulu script axis, baru tanda tambah, kemudian global function, moving control, kemudian on, kemudian klik goto 2 kali, kemudian klik goto and stop, kemudian pada scene kita ubah ke menu, sehingga scene-nya akan berubah otomatis ke menu nantinya jika diklik. Kita klik free transform di bagian score, kita klik, lalu di sini tadi kita ke frame 1 dulu ya. Frame 1, baru di bagian tulisan soal, di bagian tutup soal, kemudian klik kanan, klik action, kemudian kita klik script assist, lalu kita ketikkan ini, bisa kita ketik stop atau kita pilih yang di samping stop. Kemudian kita tutup. Kemudian pada frame ketiga di soal latihan di nomor 1 kita klik kanan, lalu kita klik action, di sini juga kita ketikkan var benar. Oke, ini tadi bukan ketikan var tapi var, jadi udah salah, jadi kembali kita ketik var benar sama dengan 0 titik koma, kemudian tutup. Kemudian pada frame terakhir klik kanan, klik action, klik tulisan ketikan skor sama dengan benar, bintang buka kurung 100/10 tutup kurung. Di sini kita kasih 10 karena ada 10 soal yang sudah kita buat tadinya. Kemudian kita tutup. Klik free transform di bagian score, baru terus klik window properties,
Nah, di sini tadi ada kesalahan karena S-nya kita gunakan S kapital tadi, tapi harus huruf S kecil, jadi kita ubah. Kemudian kita klik Ctrl tesin. Oke, sekarang kita coba ya kalau berhasil teman-teman. Oke, kita klik mulai. Kita klik nama peserta di sini. Oke, selanjutnya kita klik mulai. Di sini kita pilih random saja. Nah, ini teman-teman. Jadi nampak nama peserta didik, nampak juga skornya. Oke, kita close. Kita pindah scene. Kita ubah nama layar 1 menjadi background. Kemudian tambahkan layar dengan klik besar layar. Layar 2 menjadi home. Layar 3 menjadi tulisan profil pengembang. Klik di background, klik file, klik import to stay. Cari background yang akan kamu gunakan, kemudian klik free transform. Perbesar ukuran background dan sesuaikan dengan Canva yang ada. Klik di home, klik file, klik import to stay. Klik button home, klik OK, klik free transform, lalu perkecil button home. Profil, file, import to stay, kemudian cari button profil pengembang. Ini oke, open, oke, perkecil button profil pengembang. Kemudian klik file, import to stay. Di sini kita bisa mengimport foto dari profil pengembang. Ini kita bisa perkecil ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Klik file, import to stay. Di sini profil pengembangnya lebih dari 1 orang, maka bisa kita tambahkan lagi. Kecil gambarnya. Oke, geser ke atas. Kemudian klik text tool, buat kotak text toolnya. Sini kita akan mengetik nama dari profil pengembang.
juga bisa mengubah ukuran besar hurufnya. Klik kembali text tool, buat juga kembali kotak text toolnya untuk mengetikkan nama profil pengembang berikutnya. Kemudian klik text tool, lalu buat kembali kotak text toolnya. Text style align left untuk memindahkan tulisannya ke sebelah kiri. Di sini kamu bisa menambahkan profil dari pengembang. Di sini kami akan menambahkannya dengan mengetik kelas, prodi, dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian blok, atur ukuran hurufnya. Begitu juga pada nama profil pengembang, kamu bisa mengatur kembali ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian klik free transform, klik button home, kemudian klik kanan, klik convert to symbol. Seperti biasa di name ganti menjadi tombol home. Oke. Kemudian klik 2 kali di home, klik over, klik kanan, klik insert frame, insert keyframe. Begitu juga pada down, klik kanan, klik insert keyframe, kembali di over, perbesar button home, kemudian klik 2 kali di luar kanva. Klik kembali free transform, baru klik kanan home, baru klik action, lalu klik strip assist, klik tanda tambah, klik global function, move ikut control, kemudian on, kemudian klik 2 kali go to and stop, kemudian scene-nya klik menu sehingga kemudian tutup, sehingga nanti home-nya otomatis kembali ke scene menu. Teman-teman sekarang klik file, klik publish setting dan HTML, klik checklist, klik folder di atas di bagian plus, kemudian file number, sudah ada nama filenya sifat-sifat cahaya, kemudian save. Begitu juga di Windows, klik foldernya, nama filenya sudah ada sifat-sifat cahaya, oke, klik OK, kemudian klik publish, tunggu sampai selesai, kemudian nanti klik OK. Demikian teman-teman tutorial penggunaan media pembelajaran menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8. Terima kasih.